Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Tika Fadila dengan NIM 201404033 dari kelas 4 Tadris Matematika B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Di video kali ini saya akan membahas 7 materi. Pada materi pertama yaitu ada hakikat evaluasi, ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pada materi kedua ada subjek evaluasi, objek evaluasi, teknik evaluasi, rubrik penskoran. Dan pada materi ketiga yaitu ada taksonomi Bloom, alat evaluasi, dan skala pengukuran. Dan pada materi keempat yaitu ada tujuan instruksional dan tes yang baik. Pada materi kelima yaitu ada menyusun tes tertulis, menghitung validitas, dan menghitung reliabilitas. Pada materi keenam yaitu ada kemampuan matematis tingkat rendah, terdapat pemahaman konsep, komunikasi matematis, penalaran matematis, dan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir pada materi 7 yaitu kemampuan matematis tingkat tinggi. Terdapat koneksi matematis, berpikir kritis, berpikir kreatif, literasi, dan high order thinking. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pertama. Baiklah, pada materi pertama yaitu hakikat evaluasi di mana pengukuran. Pengukuran pendidikan biasa bersifat kuantitatif yaitu memerlukan statistika dalam perhitungannya. Jadi, pengukuran adalah pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Nah, adapun contoh dari pengukuran ini yaitu dalam bidang pendidikan yaitu mengukur prestasi belajar siswa dengan cara diberikan soal-soal berbentuk tes atau kuesioner dan pengolahan hasil jawaban mereka di dalam bentuk angka-angka, itulah prestasi yang dicapai siswa. Di pengukuran hasil belajar, siswa diperoleh setelah beberapa pembahasan dari suatu materi matematika pada semester dilakukan pemberian tes. Jadi dikenal dengan istilah EHB atau evaluasi hasil belajar. Baiklah, lanjut pada hakikat evaluasi yaitu yang penilaian, di mana penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Jadi penilaian bersifat kualitatif berupa predikat atau pernyataan kualitatif, misalnya sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Adapun tujuan penilaian yaitu yang pertama mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ada dan belum dikuasai oleh seorang peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 tahun, atau masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasikan sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Dan ada pun ciri-ciri penilaian pendidikan. Yang pertama yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Jadi dalam contoh ini akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Dan yang kedua yaitu dari penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Jadi penilaian pendidikan bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Dan yang ketiga bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 itu termasuk anak yang normal. Dan yang keempat yaitu bersifat relatif artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan ada pun contoh dari penilaian adalah salah satu ciri dari penilaian dalam pembelajaran berbasis kompetensi yang dilakukan penilaian terhadap pencapaian siswa pada setiap kompetensi dasar dan hasil penilaian dianalisis serta ditindaklanjuti. Jadi misalkan dalam satu semester ada 8 kompetensi dasar, maka sebelum pembelajaran berlangsung telah disiapkan 8 set rancangan penilaian hasil belajar yang isinya sinkron dengan kegiatan pembelajaran.
Baiklah, masuk ke hakikat evaluasi. Pada evaluasi, di mana evaluasi adalah sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data, di mana proses itu dilakukan melalui pengukuran, setelah itu dilakukan penilaian dalam rangka mengkategorikan baik, sedang, atau kurang. Jadi dengan demikian, di dalam evaluasi ini ada pengukuran dan penilaian. Evaluasi berjalan baik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip evaluasi, di mana prinsip-prinsip evaluasi ini terdapat 5. Jadi yang pertama itu ada keterpaduan, di mana prinsip keterpaduan dalam evaluasi karena evaluasi merupakan komponen integral proses pengajaran. Nah, yang kedua, prinsip keterlibatan siswa berkaitan erat dengan metode belajar seperti cara belajar siswa aktif atau CBSA, metode diskusi kelompok, metode discovery, metode inquiry, pembelajaran aktif yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif itu. Dan yang ketiga ada prinsip koherensi, di mana prinsip koherensi ini adalah evaluasi harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Nah, dan yang keempat itu ada dari sisi pedagogis, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku siswa. Dan yang terakhir itu ada akuntabilitas, di mana sejauh mana keberhasilan program pembelajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Dan evaluasi mempunyai fungsi yaitu terdapat 6. Yang pertama ada selektif, di mana selektif ini adalah evaluasi dalam bentuk tes matematika berfungsi menyeleksi antara siapa yang pintar, kurang pintar, dan kepintarannya di atas rata-rata. Nah, yang kedua yaitu diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan siswa dalam belajar terhadap materi tertentu sehingga mengetahui berapa indikator yang dikuasainya dan tidak dikuasainya. Dan yang ketiga yaitu fungsi penempatan, di mana fungsi ini sebagai penempatan dengan memberikan tes kita akan dapat menentukan dan menempatkan siswa dengan keunggulan pada bidang tertentu. Dan yang keempat yaitu ada pengukuran keberhasilan, di mana pengukuran keberhasilan tidak hanya bermakna bagi siswa tetapi juga bagi guru atau dosen. Yang kelima ada tes formatif. Jadi tes jenis ini disajikan di tengah program pembelajaran untuk memantau atau memonitor kemajuan belajar siswa demi memberikan umpan balik baik kepada siswa maupun guru. Nah, dan yang terakhir yaitu ada tes sumatif. Di tes jenis ini biasanya diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir suatu satuan pendidikan. Pada materi kedua yaitu subjek evaluasi, di mana subjek evaluasi ini adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Nah, subjek evaluasi pendidikan di sekolah akan sangat bergantung pada ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Nah, jadi subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Yang pertama, untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka sebagai subjek evaluasi adalah guru. Nah, yang kedua, untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian di mana menggunakan sebuah alat ukur. Selanjutnya pada materi kedua yaitu ada objek evaluasi, di mana objek atau sasaran evaluasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena evaluator menginginkan informasi tentang suatu tersebut. Nah, jadi jika dikaitkan dengan pelajaran maka objek evaluasinya adalah anak didik. Namun dikaitkan dengan pengajaran tentu saja objeknya adalah para pendidik. Objek evaluasi terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, jadi pada ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir. Di antaranya yang pertama itu ada pengetahuan atau ingatan. Ialah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenal kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, dan rumus-rumus dan sebagainya. Yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci. Nah, yang ketiga itu ada penerapan, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode-metode. Yang keempat itu ada analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor tersebut. Dan yang kelima ada sintesis, yaitu adalah suatu proses memadukan bagian-bagian
atau unsur-unsur secara logis. Nah, yang keenam itu adalah penilaian atau evaluasi, merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai atau ide. Yang kedua itu adalah ranah afektif. Nah, untuk ranah yang kedua ini ada 5 jenjang kemampuan. Yang pertama itu menerima, yaitu jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemampuan siswa untuk ikut dalam fenomena atau stimulus. Yang kedua menjawab, yaitu kemampuan ini berkaitan dengan partisipasi siswa. Yang ketiga menilai, yaitu jenjang ini berkaitan dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap suatu objek. Yang keempat organisasi, tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan konflik di antara nilai-nilai itu. Yang kelima adalah karakteristik. Nah, jadi pada jenjang ini individu memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama. Nah, adapun ranah terakhir yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, yaitu memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif. Selanjutnya yaitu pada materi kedua itu ada teknik evaluasi, di mana teknik tes menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Nah, adapun teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama aspek kognitif, yaitu dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan dalam menggunakan instrumen penilaian pilihan ganda dan uraian. Yang kedua ada aspek afektif, yaitu dengan menggunakan teknik observasi. Yang terakhir ada aspek psikomotorik, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik praktik dan portofolio. Baiklah, lanjut pada materi kedua yaitu rubrik penskoran. Nah, di mana rubrik merupakan panduan penilaian menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Tujuan penilaian rubrik. Dalam hal ini, tujuan dari penilaian rubrik yakni siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa ini, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ada pula manfaat penilaian rubrik. Yang pertama, rubrik menjelaskan deskripsi tugas. Yang kedua, rubrik memberikan informasi bobot penilaian. Yang ketiga, siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keempat, penilaian lebih objektif dan konsisten. Dan yang terakhir, para peserta didik jadi pembelajaran aktif. Adapun jenis rubrik yaitu ada 3. Yang pertama rubrik informasi, yang kedua rubrik edukasi, yang ketiga rubrik rekreasi. Isi rubrik. Setiap kategori mutu sebaiknya diberi contoh-contoh kinerja agar mempermudah guru atau memberi peringkat. Secara singkat, scoring rubrik terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama dimensi yang akan dijadikan dasar menilai kinerja anak didik. Yang kedua definisi dan contoh yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi. Yang ketiga skala yang digunakan untuk menilai dimensi. Yang keempat standar untuk setiap kategori kinerja. Jadi rubrik biasanya dibuat dalam bentuk tabel 2 lajur, yaitu baris yang berisi kriteria dan kolom yang berisi mutu. Selanjutnya ada macam-macam penilaian rubrik, yaitu yang pertama jangkar penampilan konsisten dan fokus, yang kedua menyongkong feedback yang detail dan formatif, yang ketiga feedback yang fleksibel dan individual atau rubrik panduan penilaian, yang keempat menampilkan feedback sumatif menetapkan nilai, yang terakhir yaitu menilai metode pengajaran sendiri. Baiklah, kita masuk pada materi ketiga. Untuk poin pertama pada materi ketiga yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Taksonomi Bloom telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, dan pendidikan guru. Hal ini terbukti oleh handbook atau taksonomi Bloom beserta dengan contoh-contoh yang diketengahkan di dalamnya. Kerap kali dikutip dalam banyak sekali buku teks tentang pengukuran, kurikulum, dan pendidikan guru. Nah, di mana taksonomi yang lebih tinggi ini bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik.
Taksonomi Bloom memiliki 3 ranah, di antaranya yaitu yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang ranah kognitif, di mana ranah kognitif yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Nah, di mana pada proses kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu yang pertama ada C1, yaitu mengingat atau remember. Mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Jadi ini mengenal kembali dan mengingat. Dan yang kedua ada C2, yaitu memahami atau understand. Memahami adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, maupun grafik. Jadi siswa mengerti ketika mereka mampu menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru diperoleh dengan pengetahuan mereka yang lalu. Dan yang ketiga ada C3, yaitu menerapkan atau apply. Menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Jadi siswa memerlukan latihan soal sehingga siswa terlatih untuk mengetahui prosedur apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Dan yang keempat itu ada C4, menganalisis atau analis. Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Dan yang kelima yaitu ada C5, menilai atau evaluate, di mana evaluasi ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasar kriteria tertentu. Nah, yaitu ada kategori menilai terdiri dari checking, mengecek atau dan mengkritik. Yang keenam ada C6, mencipta atau create, berkreasi atau mencipta. Mencipta ini didefinisikan sebagai generalisasi ide baru, produk, atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Jadi mencipta ini diartikan sebagai meletakkan beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga terbentuklah dalam satu bentuk yang koheren dan atau fungsional. Nah, dan selanjutnya di sini ada tabel kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Di sini ada C1 yaitu mengingat kembali, membaca, menyebutkan, dan lain-lain. Dan ada C2 memahami, yaitu menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, dan lain-lain. Dan yang C3 yaitu menerapkan, ada melaksanakan, menggunakan, mengonsepkan. Dan yang keempat ada C4 yaitu mendiagnosis, memecahkan, menguraikan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu C5 yaitu mengecek, memvalidasi, mendukung, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada C6 yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ranah afektif, ialah ranah yang berkaitan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Nah, jadi taksonomi Bloom pada ranah afektif ini mencakup tentang 5 hal, yaitu yang pertama ada A1 yaitu penerimaan, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Yang kedua ada A2 yaitu responsif, satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi lebih terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Yang ketiga ada A3 yaitu nilai yang dianut, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi. Yang keempat itu ada A4 organisasi, yaitu mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Dan yang terakhir itu ada A5 yaitu karakterisasi, mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Selanjutnya di sini ada tabel kata kerja operasional pada ranah afektif, yaitu menerima A1 ada menanyakan, memilih, mengikuti, dan lain-lain. Dan A2 merespon, melaksanakan, membantu, menawarkan diri, melaporkan, dan lain-lain. Dan A3 itu menghargai, menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat. Dan yang A4 yaitu mengorganisasikan, yaitu merumuskan, mengintegrasikan, menghubungkan. Dan yang terakhir yaitu A5 karakterisi, yaitu bertindak, melayani, dan mempertimbangkan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik, di mana ranah psikomotorik ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Jadi keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Nah, di mana ada 5 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit, yaitu yang pertama ada P1 peniruan. Jadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Yang kedua itu ada P2 manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan,
gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga itu ada P3, ketetapan, yaitu memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Yang keempat itu ada P4, artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Nah, dan yang terakhir itu ada P5, pengalamiahan, yaitu tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Nah, di sini sudah ada kata kerja operasional pada ranah psikomotorik, yaitu pada meniru, yaitu P1. Ada membedakan, menirukan, menunjukkan, dan lain-lain. Ada manipulasi P2, yaitu membuat, melaksanakan, melakukan, dan lain-lain. Ada presisi, yaitu P3, menunjukkan, melengkapi, mempraktekkan. Dan ada artikulasi, yaitu P4, membangun, mengatasi, mengembangkan, merumuskan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada naturalisasi, yaitu P5, mendesain, menentukan, mengelola, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu contoh soal pada taksonomi Bloom, di mana di sini saya mengambil pada ranah kognitif, yaitu pada C1 pengetahuan atau mengingat. Soalnya yaitu rumus untuk mencari jumlah suku ke n dalam suatu deret aritmatika adalah. Dan yang kedua C2 pemahaman atau memahami, yaitu soalnya suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 40. Jika selisih antara setiap dua suku yang berurutan atau berdekatan adalah 6, maka rumus suku ke n barisan tersebut dalam variabel n adalah. Dan yang ketiga yaitu C3 penerapan atau menerapkan, soalnya yaitu diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, maka suku ketujuh dari barisan geometri tersebut adalah. Dan yang keempat yaitu C4 analisa atau menganalisis, soalnya ialah dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kedua adalah 5 dan suku kelima adalah 14. Jumlah suku 20, jumlah 20 suku pertama barisan tersebut adalah. Dan yang kelima yaitu ada C5, sintesis atau mengevaluasi, di mana soalnya itu buktikan bahwa kotangan X dikurang kotangan 2NX sama dengan 1 sin 2X ditambah 1 sin 4X ditambah 1 sin 8X ditambah dan seterusnya ditambah 1 sin 2NX. Dan yang terakhir yaitu ada C6, evaluasi atau mencipta. Jadi soalnya ialah untuk jumlah 6036 suku pertama deret geometri adalah 1141 dan jumlah 4024 suku pertamanya sama dengan 780, maka jumlah 2012 suku pertamanya adalah. Selanjutnya pada materi ketiga, poin kedua yaitu alat evaluasi, tes dan non-tes. Nah, jadi instrumen evaluasi pembelajaran matematika merupakan alat ukur yang dipakai dalam pembelajaran matematika untuk menilai dan mengevaluasi sampai sejauh mana proses pembelajaran matematika mencapai sasarannya. Nah, untuk pengelompokan alat ukur atas dasar prosedur pengumpulan datanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tes dan non-tes. Setelah di sini saya akan membahas tes. Tes ini diartikan sebagai alat dan memiliki prosedur sistematis yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Nah, adapun tes ini terdapat beberapa macam, di antara lain sebagai berikut. Nah, adapun yang pertama itu ada tes objektif. Tes objektif adalah pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atur ampuhan siswa dengan soal jelaskan jawaban yang benar atas yang salahnya soal dengan bobot nilai yang tetap. Dalam tes ini, subjektivitas guru ketika melakukan pemberian nilai tidak ikut ambil bagian atau ikut berpengaruh. Nah, tes objektif merupakan bentuk tes yang paling banyak dilakukan di sekolah. Menurut Undang DKK membagi tes objektif atas 3 bagian, yaitu pilihan ganda, menjodohkan, dan benar salah. Nah, yang kedua ini ada tes berstruktur. Tes berstruktur artinya alat pengukur yang disusun berbentuk. Nah, kata berstruktur atau berbentuk dimaksud adalah pembuat soal mengonstruksi instrumen ini sedemikian rupa sehingga responden menjawab dengan jawaban yang singkat atas pertanyaan yang diberikan. Nah, tes berstruktur terbagi atas 2 bagian, yaitu tes berstruktur dengan jawaban singkat dan menjelaskan masalah. Jadi tes berstruktur dengan jawaban singkat di mana responden menjawab soal secara singkat ke inti persoalan. Dan yang terakhir adalah tes uraian. Tes uraian adalah tes yang jawabannya diberikan dalam bentuk menuliskan pendapat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diukur dengan tes uraian merupakan pengetahuan kognitif tingkat tinggi. Nah, jadi tes ini menuntut kemampuan siswa untuk mengemukakan,
menyusun dan memadukan gagasan-gagasan yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Menurut Brownwood and Line, tes uraian terbagi dalam dua kelompok atas dasar jawaban yang diberikan siswa, yaitu tes uraian terbatas atau Restricted Response Question dan tes uraian terbuka atau Extended Response Question. Baiklah, sekarang kita masuk ke alat non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara otomatis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Nah, hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ada pun 4 macam evaluasi non-tes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada angket. Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa pernyataan yang disampaikan kepada responden yang dijawab secara tertulis. Angket merupakan instrumen evaluasi non-tes yang berupa mengukur di ranah afektif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi angket ini memiliki 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu angket langsung. Angket langsung adalah seperangkat pertanyaan yang dikirim langsung kepada orang yang diminta pendapatnya. Nah, yang kedua itu ada angket tak langsung, yaitu karena ketika ingin mendapatkan data dari responden yang ditanyakan adalah orang lain. Dan yang ketiga itu angket tertutup. Jadi angket tertutup ini, pertanyaan angket disertai pilihan jawaban yang sudah tersedia. Jadi responden hanya memilih jawaban yang sesuai dengan pendiriannya. Untuk yang terakhir itu ada angket terbuka. Angket terbuka punya jawaban pertanyaan yang dijawab responden dan diberi kebebasan belum menjawabnya. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara atau interview itu satu cara mendapatkan data dan suatu masalah dengan cara menanyakan jawaban masalah, menanyakan pendapat terhadap suatu persoalan kepada seseorang atau lembaga terhadap pendapatnya terhadap solusi masalah itu. Jadi seorang guru menanyakan kepada siswa tentang bagaimana pendapat siswa atas penyajian guru tersebut, apakah ada kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Contohnya, bila di kelas ada kelompok siswa yang pandai dan kurang pandai, maka wawancara dilakukan kepada siswa yang mewakili kelompok siswa yang pandai dan kelompok siswa yang kurang pandai. Dan yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi ketepatan tindakan yang dilakukan. Pengamatan dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi aspek pengamatan pada pembelajaran matematika ini misalnya sikap ketelitian, ketekunan, dan kecepatan kerja dalam penyelesaian soal atau problem solving. Nah, alat non-tes terakhir itu ialah portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan pekerjaan seseorang. Jadi dalam bidang pendidikan ini portofolio berarti kumpulan dari tugas-tugas siswa. Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilai karya-karya individu untuk suatu mata pelajaran tertentu. Jadi portofolio ini adalah suatu metode pengukuran dengan melibatkan siswa untuk menilai kemajuannya dalam studi tertentu. Nah, bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja siswa dengan menilai kumpulan karya-karya dan tugas-tugas yang dikerjakan siswa. Lanjut pada materi ketiga, poin ketiga yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas disebut dengan skala miligram atau mg, dan meteran dibuat untuk mengukur panjang dibuat dengan skala mm. Macam-macam skala pengukuran dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada skala nominal, yaitu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik dengan karakteristik lainnya. Skala nominal memberikan suatu sistem kualitatif untuk mengkategorikan orang atau objek ke dalam kategori, kelas, atau klasifikasi. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Skala ordinal digunakan untuk mengurutkan objek-objek dari yang terendah ke tinggi atau sebaliknya. Jadi skala ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan urutan atau ranking saja.
Dan yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval dapat memberikan informasi yang lebih dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal. Skala pengukuran interval benar-benar merupakan angka-angka yang dapat dipergunakan dalam operasi aritmetika. Jadi data interval ini dapat dioperasikan dengan operasi hitungan, tapi dalam data interval tidak memiliki angka mutlak. Nah, yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio memiliki interval yang sama antara satu angka dengan angka lainnya dan digunakan untuk mengukur variabel tertentu. Jadi data rasio ini adalah data di mana antara interval yang satu dengan yang lain mempunyai jarak yang sama dan mempunyai nilai nol yang tepat. Adapun pengukuran skala sikap juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari seseorang atau kelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Jadi ada dua bentuk pernyataan yang menggunakan skala Likert, yaitu bentuk pernyataan positif untuk mengukur sikap positif dan bentuk pernyataan negatif untuk mengukur sikap negatif. Yang kedua yaitu skala Goodman, yaitu di mana skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu benar, salah, pernah, tidak pernah, iya atau tidak. Jadi skala ini dapat dibuat dengan bentuk centang maupun pilihan ganda. Dan yang ketiga yaitu skala semantik diferensial. Jadi di mana skala ini digunakan untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya tidak pilihan ganda dan tidak centang, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis, sedangkan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, yang terakhir itu skala Tostan, dimana skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan bila disusun, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Selanjutnya, materi keempat yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diamati dan diukur. Nah, tujuan pengajaran atau instruksional ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut satu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik, yang dianggap cukup berharga, wajar, dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi tercapai tujuan instruksional umum. Adapun manfaat tujuan instruksional yaitu yang pertama, guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Yang kedua, siswa mengetahui arah belajarnya. Dan yang ketiga, guru mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemauan belajar siswa. Dan yang keempat, guru sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Baiklah, lanjut pada materi keempat, poin kedua yaitu tes yang baik, di mana tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jadi di sini ada persyaratan tes yang baik, di mana ada dua persyaratan tes, yaitu yang pertama menyangkut tes dan yang kedua itu menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Selanjutnya ialah ciri-ciri tes yang baik. Nah, di mana ada beberapa macam, yaitu yang pertama validitas. Dalam bahasa Indonesia, valid disebut dengan istilah sahih. Nah, jadi validitas ini merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Dan ada pula jenis-jenis validitas, yaitu yang pertama validitas isi, yang kedua validitas konsep atau konstruksi, yang ketiga validitas pengukuran setara, yang keempat validitas pengukuran serentak, yang kelima validitas ramalan. Selanjutnya yaitu yang kedua reliabilitas, di mana reliabilitas ini adalah ketetapan atau keajaban alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Jadi artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Nah, dan ada pun jenis-jenis reliabilitas ini ada tiga, yaitu yang pertama reliabilitas stabilitas, yang kedua reliabilitas terwakili, dan yang terakhir reliabilitas seimbang. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu
tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama pada sistem skornya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas menekankan ketepatan pada sistem scoring, sedangkan reliabilitas ini menekankan ketepatan dalam hasil tes. Yang keempat, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Dan ciri tes yang baik terakhir itu ada ekonomis. Nah, yang dimaksud dengan ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baiklah, kita masuk ke materi 5, yaitu menghitung validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu kita menghitung validitas dulu. Dimana koefisien validitas, cara menentukan tingkat atau indeks validitas kriterium ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi antara alat evaluasi yang akan diketahui validitasnya dengan alat ukur lain yang telah dilaksanakan dan diasumsikan memiliki validitas yang tinggi atau baik. Nah, jadi di sini korelasinya produk momen memakai simpangan. Nah, adapun rumusnya seperti berikut ini. Nah, adalah keterangannya itu Rx sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan Y, di mana X deviasi dari mean untuk nilai variabel X, Y sama dengan deviasi dari mean untuk nilai variabel Y, Xy sama dengan jumlah perkalian antara nilai X dan Y, X kuadrat itu kuadrat dari nilai X, dan Y kuadrat sama dengan kuadrat dari nilai Y. Dan adapun interpretasi nilai Rxy tersebut diartikan pada kategori-kategori interval pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tabel ini. Dan adapun interpretasi nilai validitas Rxy pada interval dan kategori bisa juga dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu menghitung reliabilitas. Adapun koefisien reliabilitas ini yang menyatakan derajat keterandalan alat evaluasi dinyatakan dengan R11. Jadi tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas alat evaluasi dapat digunakan tolak ukur yang dibuat oleh J.P. Guilford pada tahun 1946. Nah, untuk itu interpretasi reliabilitas ini R11 pada interval dan kategori ada pada tabel berikut ini. Nah, untuk menentukan koefisien reliabilitas ini suatu alat evaluasi dengan teknik Bella 2, ada 3 cara teknik perhitungan yang digunakan, yaitu formula Spearman-Brown, Flanagan, dan Rulon. Adapun reliabilitas bentuk uraian, di mana rumus yang digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas bentuk uraian dikenal dengan rumus alfa sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya itu N itu sama dengan banyak butir soal, dan SI kuadrat sama dengan jumlah varian skor setiap butir atau item soal, dan untuk ST kuadrat sama dengan varian skor total. Baiklah, materi selanjutnya itu materi ke-6, yaitu kemampuan matematis tingkat rendah. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama pemahaman konsep, di mana pemahaman konsep ini adalah menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengerti suatu konsep matematika yang dimiliki oleh peserta didik dalam rangka menangkap makna dan mengerti benar mengenai ide atau pengertian pokok, serta dapat mengungkapkan kembali ilmu yang diperolehnya mengenai matematika yang sedang dipelajari baik secara lisan maupun tulisan. Nah, menurut Depdiknas yaitu Fajar 2013, indikator kemampuan pemahaman konsep sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep. Yang keenam, menggunakan prosedur atau operasi tertentu. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Yang kedua yaitu komunikasi matematis, di mana kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan, dan mana pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Nah, adapun sedangkan indikator kemampuan siswa dan komunikasi matematis pada pembelajaran matematika menurut NCTM pada tahun 1999 dapatlah dari yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkan secara visual.
Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang terakhir, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. Selanjutnya, penalaran matematis, di mana penalaran matematis ini atau mathematical reasoning merupakan penalaran yang diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan juga dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Nah, penalaran matematis tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program, tetapi juga untuk melakukan inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Nah, adapun indikator penalaran matematis menurut tim PPG Matematika yaitu Bram Darmayanti tahun 2012 sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan dugaan, kedua, melakukan manipulasi matematik, ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti dan memberikan alasan, dan yang keempat, bukti terhadap kebenaran solusi, yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan, yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen, yang ketujuh, menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Nah, dan yang terakhir yaitu kemampuan matematis tingkat rendah ialah pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi dari suatu situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi pengertian di pemecahan itu sendiri telah mengalami banyak perkembangan. Nah, adapun indikator pemecahan masalah ialah menurut NCTM Riani 2014 ialah yang pertama, menyelidiki dan mengerti isi matematik, yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika, yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan, dan yang terakhir, menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Baiklah, kita masuk pada materi terakhir yaitu kemampuan matematis tingkat tinggi, yaitu terdapat beberapa macam. Untuk itu yang pertama ada koneksi matematis, di mana koneksi ini berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Nah, untuk itu koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Jika keterkaitan secara internal ada keterkaitan antara konsep-konsep matematika yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, dan keterkaitan secara eksternal yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis menurut Sumarmo yaitu yang pertama, mencari dan memahami hubungan berbagai representasi, konsep dan prosedur. Yang kedua, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami representasi ekuivalen, konsep atau prosedur yang sama. Yang keempat, mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang terakhir, menggunakan koneksi antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik lainnya. Nah, untuk itu di sini sudah ada tabel dari rubrik penskoran kemampuan koneksi matematika. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ialah kemampuan untuk menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi atas suatu ide, hasil observasi informasi ataupun argumen, serta membuat keputusan yang didasarkan dengan adanya bukti. Nah, dimana berpikir kritis ini berbeda dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis menurut Ennis dalam Sumarmo 2012 yaitu yang pertama, memfokuskan diri pada pertanyaan, yang kedua, menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban, dan argumen, yang ketiga, mempertimbangkan sumber yang terpercaya, yang keempat, mengamati dan menganalisis indikasi, yang kelima, menginduksi dan menganalisis induksi, yang keenam, merumuskan teori, yang ketujuh, kesimpulan dan hipotesis, yang kedelapan, menarik pertimbangan yang bernilai, yang kesembilan, menetapkan suatu aksi, dan yang ke-10, berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya di sini sudah ada rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis siswa sesuai dengan indikator dan ratingnya. Baiklah, selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Berpikir kreatif sering juga disebut sebagai berpikir divergen. Jadi, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila ia secara sistem dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif, yaitu hasil yang asli atau orisinal, relevansi, dan dengan sesuai dengan keperluan. Jadi di sini ada indikator kemampuan berpikir kreatif menurut Johnson 2014, di mana yang pertama itu
adalah kelancaran atau fluency, yang kedua fleksibilitas atau flexibility, yang ketiga elaborasi atau elaboration, yang keempat itu originalitas atau originality. Dan selanjutnya di sini sudah ada rubrik penilaian pedoman penskoran tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Di sini ada indikator reaksi terhadap soal permasalahannya pada tabel berikut ini. Selanjutnya ialah kemampuan literasi matematika, di mana literasi matematika adalah kapasitas siswa untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, di mana mencakup penalaran matematis dan menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta, dan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Nah, adapun indikator dari kemampuan literasi ini menurut Rujana 2018 yaitu yang pertama merumuskan masalah atau memahami konsep, yang kedua menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, yang ketiga menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks, yang keempat memecahkan masalah, yang kelima mengomunikasikannya ke dalam bahasa matematis, dan yang terakhir menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Lalu terakhir yaitu kemampuan matematis tingkat tinggi, ada high order thinking, di mana kemampuan matematika high order thinking adalah kemampuan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang dalamnya berupa bernalar secara matematis, berpikir tingkat tinggi, dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menjelaskan fenomena. Nah, high order thinking skill ini merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Dan adapun indikator dari HOTS ini sesuai taksonomi revisi ada 3, yaitu menganalisis, kedua mengevaluasi, dan yang terakhir mencipta.